Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai. Sekarang kita sedang berada di sekitaran Jalan Gardu Jati ya teman-teman. Dan kita kedapatan kabar katanya sih sekarang alun-alun Bandung sudah direvitalisasi dan sudah selesai ya sejak 3 hari kemarin dan sudah mulai dibuka untuk umum tapi dengan batasan. Nah, kita jalan-jalan seru santai seri Bandung Seru ini kita akan coba lihat hasil dari revitalisasi alun-alun Kota Bandung. Apa saja yang direvitalisasi dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk revitalisasi alun-alun Kota Bandung ini, teman-teman. Jadi, dari sekitaran Kota Bandung di Jalan Gardu Jati ini, kita akan coba telusuri perkembangan revitalisasi alun-alun Kota Bandung ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan jalan-jalan seru santai menuju alun-alun Kota Bandung untuk melihat hasil dari revitalisasi alun-alun Kota Bandung ini. Oke teman-teman, kita gas! Oke teman-teman, kita mulai dari alun-alun Kota Bandung ini ya. Dan sebelum kita lihat ke dalam, lihat perkembangan dari revitalisasi ini, kita mau keliling-keliling dulu nih teman-teman buat lihat seberapa bersih dari alun-alun Kota Bandung ini ya. Dan di pagi hari ini benar-benar sangat ini ya, seger nih kalau di Bandung sekarang. Nah ini Bandros teman-teman, Bandung on the street. Woy. Dan ini sekarang kita lagi berada di jalan dalam kaum nih teman-teman ya. Nah, udah mulai banyak tuh kelihatan ya. Udah mulai banyak pengunjung dan per 3 hari kemarin alun-alun Kota Bandung sudah mulai dibuka teman-teman dengan wajah baru hasil revitalisasi ini teman-teman ya. Wah ini keren ya. Oke. Sekarang kita ada di jalan alun-alun timur ya teman-teman ya. Nah yang ini micro library ini teman-teman masih kayaknya sih masih belum direvitalisasi ya. Dan ke sana ada Palestinian Walk. Tuh Palestinian Walk ya. Kemudian ini ada apa? Ada gedung Menara BRI teman-teman, dan bisa kelihatan di sini halte dari alun-alun Kota Bandung nih teman-teman ya. Udah mulai ramai kelihatannya sih, cuman tetap kok masih ini ya, masih kotor sama sampah nih. Aduh, kalau menurut kita mah ini, waduh ada delman juga nih. Nah sekarang kita lagi ada di Jalan Asia Afrika nih teman-teman ya. Dan sebelah kanan ini gedung pos. Sekarang jadi apa nih? Serahaya. Gedung posnya kemana? Oh masih ya. Masih itu. Ini gedung pos teman-teman ya. Dan sekarang di Jalan Asia Afrika, toko-tokonya masih pada tutup nih teman-teman ya. Toko-tokonya kayaknya belum beraktivitas di pagi hari ini, di weekend ini teman-teman ya. Kita keliling dulu nih, mau lihat-lihat aja lah gitu sebelum kita masuk ke alun-alun Kota Bandungnya itu ya. Jadi mau lihat. Nah ini teman-teman, ini zaman dulu namanya Romano teman-teman ya. Romano itu mall paling legend awal atau mall pertama mungkin ya di Bandung. Nah sekarang kita di perempatan ini kebenaran lampu merah nih teman-teman ya. Nah, kalau ke depan itu ke Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Kita belok kiri ke Jalan Dalam Kaum nih. Nah, kita lihat dulu situasi dan kondisi di Jalan Dalam Kaum ini nih. Mungkin nanti karena ini kalau jalannya kemungkinan sih masih dalam wewenang Pemkot Bandung ya. Cuman mudah-mudahan bisa koordinasi dengan Pemprov Jabar, bisa juga mungkin direvitalisasi untuk ini teman-teman nih, kayaknya kabel-kabel FO ya,
udah terlalu, waduh, semrawut ini sih pabelit teman-teman ya. Oh, jadi mungkin bisa berkoordinasi agar bisa lebih ada percepatan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Dewi Sartika nih teman-teman ya. Wow, Dewi Sartika masih lenglang begini. Nah, ini lumayan bersih nih kalau ini nih. Mantap. Wow. Nah, ini Kings Plaza zaman dulu sih King ya. Sekarang masih Kings juga, cuman dengan wajah barunya. Wah, keren itu. Wow. Ini yang lari-lari. Semangat lah. Mantap. Nah, ini masih di Jalan Dewi Sartika dan ini Jogja Kepatihan nih teman-teman ya. Ini biasa aja kalau lebaran, waduh, mau lebaran, jelang lebaran biasanya rame tuh. Nah, kita belok kiri ke Jalan Dewi Sartika, masih di Jalan Dewi Sartika ini ya. Dan udah kelihatan itu menara Masjid Agung Bandung ya teman-teman ya. Ini memang bersih nih teman-teman ya. Cukup bersih tuh. Mantap ya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita coba parkir dulu teman-teman ya. Kita parkir dulu dan kita mulai masuk ke area atau ke sekitaran dari alun-alun Kota Bandung dan udah mulai ramai sih. Kelihatannya udah mulai ramai ya. Kita masuk ke dalam, kita pengen lihat hasil dari revitalisasi yang menelan anggaran berapa tuh? Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ikutin terus jalan-jalan seru santai seri Bandung seru ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita gas. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di area bawah ya, area parkir basement dari alun-alun Kota Bandung ini teman-teman. Nah, sekarang ternyata di sini banyak juga PKL ya. Dan PKL ini yang asalnya diemnya itu di atas ya teman-teman ya. Atau jualannya di atas, sekarang ditata. Udah lama emang ditata, dikebawahin nih teman-teman nih. Jadi kalau buat kulineran di sini sih sepertinya udah cukup lengkap lah gitu ya. Ini buat kulineran. Nah, kita nanti masuk ke luar ini, ke sana ya teman-teman ya. Bisa kelihatan, dan ini juga area masjid. Nah, kita coba lihat ke area masjid nih. Area masjid terlebih dulu lah. Oke. Kita keluar di area atau sekitaran rumput hijau dari alun-alun Kota Bandung ini ya. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, kita keliling-keliling dulu deh. Dari sini bisa masuk ke basement dari alun-alun Kota Bandung teman-teman ya. Kelihatannya kayak gini nih. Oke, dan ini kita keluar dari pinggiran masjid alun-alun Masjid Raya Provinsi Jabar atau Masjid Alun-Alun Kota Bandung teman-teman ya. Kelihatan tuh masih agak sepi pengunjungnya ya. Dari sini sih kelihatan banget nih alun-alun Kota Bandungnya udah mulai bersih ya. Dan ini gapura atau gerbangnya menuju ke Masjid Besar Provinsi Bandung atau Masjid Alun-Alun Bandung lah gitu ya. Ini Parahyangan tuh teman-teman ya, Plaza Parahyangan dalam kaum. Nah, kita ke bawah dulu lah. Nah, ini pedestrian atau jalan dikhususkan untuk pejalan kaki teman-teman ya. Lumayan bersih, lumayan rapi, mulai dengan penjual-penjual kopi tuh. Dan yang di depan di antrian buat
ke Bandros kayaknya sih udah mulai rame tuh. Wih, oh udah rame tuh Bandros. Rame, mulai penuh. Kayaknya mulai diberangkatin tuh. Nah kita keliling dulu lah. Kita keliling dulu, lihat-lihat situasi terkini dari alun-alun Kota Bandung ini hasil dari revitalisasi ini ya teman-teman ya. Kalau lihat sih emang lebih rapi ya, dan nanti kita bisa lihat ke dalamnya untuk memastikan aja. Dan sedikit ini ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Selain jalan-jalan seru santai, kita ngobrol-ngobrol santai juga. Bahwa ini adalah inisiatif dari Pemkot Bandung ya. Jajaran Pemkot Bandung, Dinas Pertamanannya, kemudian Dinas Pekerjaan Umum untuk merevitalisasi dari alun-alun Kota Bandung ini ya. Sejak bulan Agustus ya, Agustus 2025. Jadi kalau sampai sekarang sih Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekitar 5 bulan teman-teman ya. Nah di depan itu salah satu heritage ya, atau peninggalan bersejarah. Ada yang tahu nggak teman-teman? Itu bioskop Dian ya teman-teman ya. Nanti kita coba explore ke situ, dan salah satu bangunan yang legend banget ini teman-teman ya, bioskop Dian. Nah kemudian oh ya, kita ini dulu, barusan sih udah kelihatan, cuman kita pastiin dulu nih. Jadi kalau buat parkir ini masuknya ke basement alun-alun ini ya. Nah ini, jadi buat teman-teman yang bawa kendaraan bisa parkirnya itu di basement yang tadi kita parkir ya, dan itu sangat-sangat luas lah. Kalau perkiraan sekitar hampir sama dengan yang ini ya, luas dari alun-alun Kota Bandung 1.200 meter persegi gitu. Nah sekarang kita coba nyebrang ya. Ini seperti ini nih situasi kondisi alun-alunnya. Jalanan di Kota Bandung cukup ini ya, bersih lumayan. Kalau tadi sih di jalan dalam kaumnya memang agak sedikit kotor, di depan alun-alunnya juga agak sedikit kotor. Tapi kalau di sini kelihatan bersih. Kita coba ini ya, nyebrang ke sini deh, ke zebra cross. Ikutin aturan aja teman-teman ya. Oke. Nah, kita sekarang berada di tengah-tengah jalan ini ya, di jalan alun-alun timur ini teman-teman. Nah, jadi di depan ada Palestine Walk. Wih. Nah, ini suasana dan kondisinya di alun-alun Kota Bandung ini teman-teman ya. Wah, mantap nih. Kalau di jalannya ini cukup bersih nih teman-teman. Dan kita berada di masih dalam area alun-alun Kota Bandung ya. Dan ini kalau misalnya ada yang tahu nih, ini zaman dulunya Palaguna teman-teman. Waduh, ini Palaguna yang sudah jadi ruang terbuka hijau dan jadi parkiran ini ya. Duh, tuh kelihatan ya, jadi parkiran. Woi, ini zaman dulunya salah satu mall legend juga di Palaguna, dan tempat ya bioskop gitu ya, bioskop murah. Nah selain dari bioskop Dian itu, juga di sini juga ada Palaguna ya teman-teman. Zaman dulu sih kayak mall pertokoan kayak gitulah pokoknya. Sekarang tinggal kenangan. Aduh sedih teman-teman ya. Soalnya zaman dulu ya Palaguna lumayan rame lah. Kings, Palaguna, sekitaran dalam area dalam kaum itu ya, tempat satu-satunya buat nongkrong kalau zaman dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Palestine Walk. Wah. Oke. Kita berada di Palestine Walk. Oke, teman-teman.
lumayan mantap juga ya ini ya. Ini katanya sih mulainya itu tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah gitu ya. Palestine Walk. Nah ini di depan juga masih di Palestine Walk ya. Nah itu ada heritage bangunan cagar budaya lagi tuh. Kalau di sini emang bangunan cagar budaya hampir kalau di sini sih banyak sekali bangunan cagar budaya ya teman-teman. Dan ini kondisi dari alun-alun Kota Bandung. Itu bangunan micro library ya. Micro library. Terus ini kayaknya untuk shelter atau buat tunggu ya. Cuman kayaknya nggak ada tempat duduknya. Oh ada, dari batu-batu ya. Oke. Nah ternyata bener tuh kan jadi parkiran. Aduh. Nah ini teman-teman nih, Bandung Love Palestine. Oke. Nah ini kita masuk ke sini ya. Oh bener kan tuh 13/10/2018. Berarti bener tahun 2018 mulainya teman-teman ya. Wah ini keren juga nih. Kayak kata-kata lagi loh. Palestine Wall. Keren eh. Nah kita sekarang ke salah satu ikon Kota Bandung juga ini ya. Globe atau bola dunia di konferensi meja bundar. Wah ini mantap eh. Nah ini masih jalan Asia Afrika teman-teman ya. Oke. Nanti kita coba teruskan ke sana ya, terusin. Kalau dari sini tuh kelihatan alun-alun Kota Bandung seperti ini ya. Lumayan cukup ramai lah. Oke teman-teman kita lanjut ya. Gas. Nah teman-teman sambil jalan ya, kita mulai dari awal dulu ya. Jadi revitalisasi atau renovasi alun-alun Bandung ini sebenarnya udah dimulai sejak Agustus 2025 lalu ya teman-teman. Jadi sekitar 5 bulan yang lalu lah. Dan waktu itu taman sempat ditutup tuh, bukan ditutup permanen tapi ya. Tapi ditutup soalnya ada pekerjaan fisik atau apa ya, memperbaikilah berbagai fasilitas publik yang ada di area alun-alun Kota Bandung ini teman-teman. Dan informasinya sih katanya prosesnya sendiri berjalan lumayan lama ya teman-teman, dan akhirnya
proyek revitalisasi ini selesai di bulan Desember ini baru 3 hari kemarin teman-teman ya. Jadi bulan Desember 2025 ini. Nah, sempat juga nih bikin penasaran warga katanya, karena walaupun pengerjaannya beres, tanggal pembukaan yang sebelum-sebelumnya kita kesini itu ya belum resmi dibuka nih teman-teman. Dan baru 3 hari kemarin atau tepatnya tanggal 24 Desember ya, itu baru dibuka nah teman-teman. Dan benar aja teman-teman ya, beberapa laporan lokal kalau bilang ya, kalau alun-alun Bandung itu mulai bisa diakses sekitar tanggal 24 Desember. Nah, alun Bandung udah mulai resmi dibuka buat umum tanggal 24 Desember 2025, dan pas banget ya jelang libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru nih teman. Timingnya sih pas ya, kayak apa ya, berasa kayak hadiah akhir tahun lah buat warga Bandung gitu. Dan kalau lihat dari beberapa portal berita ya, dari mulai 25 Desember kemarin, kalau lihat sih bener-bener ya, warga antusias banget, berdatangan, ada yang nongkrong, terus kelihatannya ada foto-foto juga, sampai ada yang mungkin duduk-duduk doang gitu ya, sambil mikir mungkin ya, benar-benar beda gitu. Dan tadi sih ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang jualan ini ya, Starling atau kopi keliling lah gitu. Jam operasionalnya sih katanya sih dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau mau maghrib lah. Maghrib tutup dulu karena kita ibadah dulu, kemudian dibuka lagi sampai jam 10 malam teman-teman ya. Terus apa ya? Oh ya, tadi juga sempat ngobrol juga. Jadi walaupun sudah dibuka ya, aksesnya masih dibatasi. Bukan berarti dibatasi seperti apa, cuma nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan kecil yang boleh atau nggak boleh dulu buat umum gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus apa lagi ya? Oke lah, sekarang kita bahas juga siapa sih yang ngerjain revitalisasi ini gitu. Nah, ini penting ya. Jadi revitalisasi alun-alun Bandung ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung ya, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung, khususnya bidang pertamanan dan dekorasi. Jadi revitalisasinya itu mulai dari pagar, drainase, jalur pedestrian, terus akses disabilitas nih. Akses disabilitas juga direvitalisasi sampai area tempat duduk ya. Jadi semuanya mereka yang ngatur. Dan sedikit fun fact ya teman-teman, revitalisasi ini bukan proyek swasta ya, dan bukan juga titipan investor, tapi benar-benar murni APBD Kota Bandung. Jadi emang niatnya sih buat warga nih, bukan buat jualan kapling teman-teman ya. Dan bukan cuma soal tampilan, kelihatan juga ya tampilannya emang beda nih. Juga soal aksesibilitas, terus apa lagi ya, ya aksesibilitas sih yang paling pasti ya, biar semua kalangan termasuk penyandang disabilitas bisa menikmati alun-alun dengan nyaman. Wah itu teman-teman. Dan sampai di sini masih banyak ini ya apa, pengunjung, sudah mulai cukup ramai. Kalau tadi sih masih sedikit sepi lah. Kalau sekarang udah mulai ramai nih kelihatannya. Kita lihat ya. Oh, keren Nah, kita sekarang mulai masuk ke area dari alun-alun Kota Bandung ya. Oke teman-teman, ikutin terus ya, jangan di skip karena ini bagian yang mulai seru nih di pelataran atau di area alun-alun Kota Bandung ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita gas.
Oke, lanjut ya. Ngomongin biaya nih. Menurut informasi, total anggaran revitalisasi tahap pertama di tahun 2025 ini awalnya sih sekitar 4 miliar teman-teman ya. Sebelumnya juga ada tahap awal dengan anggaran kalau nggak salah sekitar 2,8 deh. Jadi kalau digabung totalnya itu kurang lebih sekitar 6,8 miliar. Wih, gede banget teman-teman ya. Kalau dibeliin pupuk itu bisa satu desa kayaknya. Aduh. Dan lumayan juga ya, tapi ya sebanding lah sama fasilitas dan manfaatnya buat warga. Jadi buat warga Bandung, ayo rame-rame lah ke alun-alun kota Bandung yang sudah direvitalisasi ini ya. Dan sekarang kita bahas juga apa sih yang paling kerasa ya dari revitalisasi ini. Sekarang tuh alun-alun Bandung punya jalur rumah disabilitas. Tuh, itu teman-teman ya. Tempat duduk baru di pinggir rumput. Rumputnya rumput sintetis. Pagar, pedestrian yang lebih rapi. Kemudian apa lagi ya? Tadi sistem drainase, nah itu yang lebih oke biar nggak becek kalau hujan ya. Dan lampu penerangan yang lebih terang supaya nggak ada penyalahgunaan. Sampai tempat penyimpanan sepatu ya yang mungkin lebih rapi, lebih tertib, lebih estetik lah. Terus akses juga ke area basement juga diperbaiki. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sekarang alun-alun ini bukan cuma tempat nongkrong, tapi juga lebih nyaman dan aman dan ramah ya buat semua umur. Jadi menurut kalian gimana nih? Kuatin nggak nih perubahan barunya? Oke teman-teman ya, kita lanjut ceritanya. Oh iya lupa nih teman-teman. Ini mungkin ya, mungkin kalau dari Meming ini adalah ada hubungannya dengan KDM efek atau Kang Deddy Mulyadi. Efek dari Kang Deddy Mulyadi yang kalau misalnya pembangunannya itu satset gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin. Jadi kita apresiasi, sangat apresiasi jajaran Pemkot Bandung dan jajaran Pemkot Jabar serta para pimpinannya. Yang paling pasti seperti yang kita pernah bahas dan sering kita bahas ya, selama itu pembangunan itu membawa manfaat dan positif untuk warganya, kita akan selalu dukung terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut keliling-keliling dan lihat-lihat hasil dari revitalisasi alun-alun kota Bandung ini teman-teman. Oke teman-teman, kita gas. Oke teman-teman, kita udah mulai masuk ke area dari alun-alun kota Bandung ini teman-teman ya. Oke, seperti ini nih teman-teman nih, area dari alun-alun kota Bandung yang sudah direvitalisasi nih teman-teman ya. Wah ini dan kelihatannya memang lebih rapi ya teman-teman ya. Oh, jadi ini kayak di Gasibu teman-teman ya, ininya apa ya, arsiteknya gitu seperti di Gasibu. Wah rapi, benar-benar mantap weh, keren banget ya. Oke, oh ini dia. Jadi ini adalah pedestrian untuk penyandang disabilitas ya teman-teman ya. Ini cukup lebar juga nih ternyata mungkin sekitar 3 meter atau 4 meter teman-teman ya. Dan bisa kelihatan ke sana rapi, bersih, estetik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Dan kalau dari sini kelihatan Masjid Raya Kota Bandung ini teman-teman, masih alun-alun ya. Dan inilah rumput sintetisnya nih teman-teman ya. Luas banget. Wah mantap. Masya Allah keren ini. Hasil dari revitalisasi alun-alun Kota Bandung teman-teman ya. Keren Dan
Dan ini salah satu ini ya aturan di sini. Jadi Taman Alun-Alun Bandung jam operasional jam 8 sampai jam 5 sore. Bisa dibaca sendiri lah ya layar ini. Oke, kita lanjut lihat-lihat lagi ya. Oke. Oke teman-teman, ini sepertinya bersih ya teman-teman ya. Kursinya lumayan bersih nih teman-teman, bagus juga. Oke, kita lanjut ini jalur disabilitas ya teman-teman. Dan ini ya seperti yang kita tadi bahas ya, ini tempat atau rak dari sepatu ya. Sepatu sudah lumayan direvitalisasi, dan ini tempat duduknya nih teman-teman ya, masih dari bambu. Jadi lebih estetik gitu teman-teman ya. Nah, kelihatan seperti ini teman-teman nih. Wah, rumputnya rumput sintetis sih, rumput hijau bersih, dan katanya harus menjaga kebersihan, jelas lah harus dijaga ya, karena lumayan juga nih biaya APBD-nya sampai 6 miliar teman-teman ya. Wah, mantap. Oke. Banyak sekali pengunjung, dan ini di belakang ini adalah micro library ya teman-teman ya. Kita coba cek micro library-nya ya. Dan ini emang udah enak banget, bersih sekali. Nah, ini teman-teman Nah, ini nih micro library-nya nih teman-teman ya, masih tutup close. Jadi ini kalau dari jadwal Senin Kamis jam 8 sampai jam 15. Jumat istirahat itu teman-teman, bisa dilihat ya, bisa dibaca sendiri lah. Tapi yang paling pasti sekarang sedang tutup teman-teman ya. Oke, kita lihat dari arah sini teman-teman. Nah, micro library alun-alun Kota Bandung. Wih, mantap deh. Oke, kelihatan tuh. Waduh, keren. Oh, sekarang juga ada playground-nya teman-teman. Nah, ini nih playground dari alun-alun Kota Bandung nih teman-teman ya. Ya, buat anak-anak juga bisa nih. Wah, benar udah lengkap ini sih revitalisasinya ya.
masih kelihatan mutih alias baru. Seneng Nah ini nih, Indonesia Sehat Bugar. Oke, kita lanjut ya dari arah arah utara ini ya, arah utara dari alun-alun Kota Bandung ini. Dan kelihatan tuh dari sini sih enak banget nih buat duduk-duduk santai ya, udah bersih, udah enak juga buat istirahat, nyantai-nyantai. Fasilitas umum yang sudah tertata rapi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba rasain ya ini rumput sintetisnya. Waduh bener ya, ini lembut banget ya, halus enak tuh. Enak banget. Wah mantep, luas banget ya. Wow, ini cocok banget nih kalau ini buat bawa anak-anak ya, bawa keluarga. Apalagi anak-anak main-main bola di sini. Waduh, ini keren banget ya. Wah, cocok ini, enak banget tuh. Waduh, keren. Dan buat pengunjung dan warga Bandung semua, sebaiknya atau ya baiknya lah dijaga ya kebersihannya, jangan sampai nyampah. Terus jangan sampai disalahgunakan juga lah. Yang paling pasti kita kita jaga semua ya, kita jaga. Nah ini nih, kita keliling nih, ini bangunan alun-alun Bandung teman-teman ya. Nah kita coba kelilingin nih hasil dari revitalisasi Kota Bandung ini teman-teman ya.
sekarang kita berada di alun-alun Kota Bandung dan dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tita Ibu Tita sebagai petugas apa ya? dari sebagai petugas pemelihara taman di area Taman Alun-Alun Oh, Kota oke. Bandung. Ini sedikit mau tanya nih, Bu. Ya. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri itu dibuka jam berapa dan mulai dari hari apa ya gitu? Biar lebih jelas nanti untuk pengunjung ke alun-alun ini. Untuk pembukaan kebetulan kami itu baru dibuka hari Jumat kemarin karena kemarin kan kita tahap renovasi ya. Pembukaan hari Jumat kemarin. Untuk pembukaannya itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore untuk hari biasa. Untuk hari biasa. Ya, untuk hari libur kita dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sampai Untuk hari jam 7 libur. malam. Ya, untuk hari libur. Katanya kalau malam minggu dapat kabar dibuka lagi setelah maghrib, kemudian ditutup jam 10 malam. Itu benar nggak, Bu? Sebetulnya enggak, menurut Oh, dari peraturan enggak ya? kantor itu kita Oh, sebetulnya enggak. Jadi oke. tutup total itu sampai jam 7 aja. Sampai jam 7 tutup Ya. total ya. Ya. Baik. Terus kemudian apa sih, Bu, hasil dari revitalisasi atau renovasi ini, apa saja yang direnovasi gitu? Untuk yang direnovasi tahap 2 kemarin yang rumput sintetis itu kita tahap pertama ya, penggantian Oh. rumput sintetis. Oh, oh. Nah, untuk yang tahap kedua ini kita mengganti pohon-pohon yang ada di Katapang itu. Yang Oh. udah tua kita ganti sama tabebuya yang Oke. kita ganti. Terus kita diganti taman-tamannya itu yang sebelah sana kita ganti juga. Ganti juga ya? Taman-taman yang baru. Oh, oke. Nah, untuk kursi juga kita itu sebetulnya kita baru Kursi-kursi yang buat kursi-kursi pengunjung ya? yang buat Ada yang batu dan ada yang dari besi ya gitu. Betul nggak? yang di depan aja. Oh, yang di depan yang di sana. Itu kursi-kursi yang baru itu kita tahap kedua. Oh, oke. Terus ada juga yang tempat rak sandal. Rak sandal, rak sepatu, rak sandal ya. Sepatu. Jadi Iya. biar sebetulnya untuk sepatu dan sandal itu kita udah menyediakan. Oh. Tapi mungkin karena emang kebiasaan begitu masuk kita aja, jadi para pengunjung nyimpennya di Oh, di situ. di pinggir-pinggir Udah. gitu ya. Mm-mm. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Atur nuhun, assalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan seru kali ini. Semoga video ini menjadi referensi buat teman-teman semua bisa berkunjung ke alun-alun Kota Bandung yang sudah direvitalisasi ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum. Gas.